Ya, siapa kau? Seandainya bilang dia milikmu, seru Jin mendekati Taeyong dengan tatapan menantang. Taeyong tersenyum meremehkan. Aku kasihnya. Jin langsung terdiam. Dia pikir dia tidak secepat ini menemukan penggantinya, mengingat dia tahu gadis itu sangat mencintainya. Jadi jangan coba-coba kau mendekatinya lagi. Kau kan sudah punya yang baru. Jin sedikit mengkerut. Pria itu juga tahu kalau dia telah berselingkuh. Apa yang sudah menceritakan semuanya? Taeyong kemudian menarik tangan Yan keluar dari tempat itu. Yan melihat tangannya yang dipegang oleh Taeyong. Astaga, tangannya sangat lembut untuk ukuran seorang pria. Yan langsung menggeleng pelan. Tidak, aku datang ke sini lagi karena ucapannya terpotong sejenak karena mencarimu. Lanjutnya sembari menatap mata Taeyong lekat. Mencariku? Pria itu belum paham. Nih, aku ingin mengembalikan jaketmu karena aku tidak tahu bagaimana caranya menghubungimu. Jadi aku datang ke sini berharap kita bertemu lagi. Jelas ya, aku jarang ke klub. Aku kesini hanya saat sedang ada masalah saja. Lanjutnya, oh lalu mana jaketku? Sebentar, aku akan mengambilkannya. Ia lantas beranjak menuju ke sebuah mobil putih yang terparkir jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Dia memperhatikan gadis itu, bahkan dia sudah diizinkan membawa mobil sendirian. Yan pun datang membawa sebuah kantong berisi jaket Taeyong di dalamnya. Ini milikmu, terima kasih. Kemarin kau telah mengantarku. Taeyong siap-siapnya lalu membungkuk sopan. Sama-sama, aku tidak mungkin membiarkan seorang gadis pulang sendirian apalagi dalam kondisi mabuk. Yan tersenyum tipis. Selain tampan, ternyata dia juga pria yang baik. Oh ya Taeyong sih, kenapa kau bisa tahu aku diselingkuhi oleh pria tadi? Mau Jinja, Mian, jika saat aku mabuk sikapku mengganggumu, sekali lagi maafkan aku. Yan sangat merasa tak enak karena dia yakin saat sedang mabuk kelakuannya pasti kelewatan. Kencana, pria itu seperti memang tidak pantas untukmu. Aku yakin kau bisa mendapat pria yang lebih baik darinya. Ucap Taeyong menatap gadis cantik itu penuh arti. Aku berharap kaulah orangnya, batin Yan. Taeyong sih, boleh aku bertanya? Tentu saja. Yan tampak malu menanyakan soal ini. Soal bekas kecupan di badanku, apa itu milikmu? Taeyong kaget dengan pertanyaan frontal Yan, kemudian tersenyum tipis. Lagi kalau bukan aku, jangan salahkan aku, tapi kemarin kau yang lebih dulu mancingku, Nona. Taeyong lalu menunjukkan sisi lehernya ke arah Yan. Kau lihat tanda ini milikmu yang terus. Yan seketika merasa sangat malu, sudah bisa ditebak kelakuannya saat mabuk memang kelewatan. Untung dia tidak diapa-apakan oleh pria ini. Maafkan aku Taeyong, aku benar-benar tidak sadar kemarin. Yan terus membungkuk ke arah Taeyong. Baiklah, kalau begitu aku pulang sekarang. Lain kali kau harus lebih berhati-hati jika sedang pergi sendirian, ucap Taeyong lalu berbaring pergi meninggalkan Yan di sana. Yan menatap punggung pria tinggi itu yang mulai menjauh, semoga dia membaca isi kertas itu, batinnya. Taeyong tiba di rumahnya dan disambut oleh para pengawal. Pria itu langsung menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Pria itu membuka kantung yang dibawanya dan mengambil jaketnya yang berada di dalam sana. Taylor, terima kasih sudah mengantarku pulang dan jaketnya juga. Kau memang pria yang baik. Bisakah kita lebih dekat lagi? Aku terlalu malu untuk mengatakannya langsung padamu. Jadi aku menulisnya di surat ini. Bagaimana? Jika kau mau, kau bisa menelponku di nomor ini dan memberikan jawabannya. Tapi jika tidak ingin, kau bisa mengambilkan surat ini. Aku berharap kita bisa lebih dekat lagi nih. Sementara itu, di rumahnya jantung Yan terus berdebar-debar. Dia tidak bisa tidur karena berharap Taeyong akan menghubunginya. Dia yakin sudah menulis nomor ponselnya dengan benar.
Ian menghempaskan tubuhnya ke kasur lalu memeluk guling di sampingnya. Dia pria yang tampan dan baik, tidak mungkin dia tidak memiliki kekasih. Ia duduk di sebuah kursi panjang di taman belakang kampusnya. Dia terus menatap layar ponselnya, masih berharap Taehyung menghubunginya hingga detik ini, meskipun itu hal yang mustahil. Tiba-tiba perutnya berbunyi, ya itu artinya dia lapar. Ia melihat jam tangannya dan angka sudah menunjukkan hampir pukul 12 siang. Sudah hampir jam makan siang. Sebaiknya aku langsung cari makan siang sekarang, kemanya dan berdiri dari tempat duduknya. Ian pelan-pelan dalam dan berjalan lurus ke depan. Semoga mereka tak mencari gara-gara kali ini, terutama si wanita penggoda Anbi. Mereka pun berpapasan, namun tiba-tiba Anbi yang menyadari keberadaan Ian langsung berhenti dan memanggil gadis itu. Oh Ian, aku dengar dari Jin kau sudah mendapat kekasih baru. Aku jadi tidak terlalu merasa bersalah karena Jin lebih memilihku. Ian menghabiskan nafas panjang untuk mengatur emosi. Kau yang menggodanya jika dia memilihmu. Siapa yang marah? Aku biasa saja. Aku dengan mudah melupakannya karena pacarku yang baru jauh lebih tampan dan kaya darinya. Ketus Ian dengan nada sombong sembari melipat tangannya di dada. Ia menatap Jin naik turun lalu tersenyum sinis. Pacarku yang sekarang jauh lebih baik dibanding dia. Benarkah? Aku jadi penasaran dengan pacar barumu. Apa benar dia lebih baik dari Jin? Mana fotonya? Aku ingin melihat wajah pacar barumu. Gawat, aku tidak punya fotonya sama sekali. Kami hanya bertemu 2 kali, itu pun secara kebetulan. Bagaimana mungkin aku bisa menunjukkan fotonya pada gadis sialan ini? Tapi jangan sampai aku ketahuan bohong kali ini. Batin Ian khawatir. Anmi mulai merasa curiga karena sikap Ian tiba-tiba berubah. Weh, kenapa kau diam? Kau tidak sedang menghayal punya pacar tampan dan kaya kan? Ya, aku tidak menghayal. Aku bisa dengan mudah mendapatkan pria yang jauh lebih baik dari dia. Tunjuk Ian pada Jin yang sejak tadi hanya diam memperhatikan kedua gadis itu. Sebentar, Opa, aku ingin dia membuktikan ucapannya dulu. Mana kekasihmu? Masa kau tidak punya satupun fotonya? Aku saja, kau pasti berbohong kan? Sambil menatap Ian agar dia bisa membaca raut wajah Ian dengan baik. Andai menegakkan jarinya pada Ian. Aku tahu kau adalah gadis yang bodoh. Kau terlalu berlebihan. Jika sedang jatuh cinta pada seorang dan di saat putus, akibatnya kau akan sangat sulit melupakannya. Benar kan? Jadinya bangga karena telah berhasil merebut Jin dari Ian. Jadi ya, tiba-tiba sebuah suara terdengar, membuat mereka menoleh bersama. Seorang pria tinggi terlihat berjalan ke arah mereka. Taeyeon tersenyum tipis, kemudian memegang tangan Ian yang masih membeku di depannya. Ajak kita makan siang. Kau mau makan di restoran mana kali ini? Kau kekasih Ian. Taeyeon langsung mengaku mantap. Kami sudah pacaran 3 hari. Anbi sempat dibuat kaget dengan jawaban Taeyeon. 3 hari? Itu waktu yang sama saat Ian mempergokinya sedang bercinta dengan Jin di apartemen. Berarti dia sudah mendapatkan pengganti hari itu juga. Wah, hebat juga Ian ini, batinnya. Anbi memperhatikan Taeyeon dari atas sampai bawah, melihat dari penampilannya dia seperti seorang CEO perusahaan
Ayo sayang, kita pergi sekarang. Kebetulan setelah jam makan siang aku harus rapat dengan klien. Ucap Taeyong lalu menarik tangan Yan pergi dari tempat itu. Wah, jadi dia benar-benar sudah mendapatkan kasih baru. Cepat sekali. Kuman Andi. Sementara Jin hanya terdiam sampai terus menatap lekat punggung keduanya yang mulai menjauh. Taeyong langsung menjadi pusat perhatian saat berjalan di area kampus itu bersama Yen. Mereka semua juga langsung mengira jika pria tampan itu adalah pacar baru Yen setelah putus dari Jin. Taeyong bawa Yen masuk ke dalam mobilnya. Setelah mereka berdua sudah di dalam, keheningan pun menyelimuti keduanya. Jadi gadis itu yang tadi jadi selingkuhan kekasihmu, kenapa dia masih mengganggumu? Tanya Taeyong akhirnya memecah keheningan di antara mereka. Yen hanya menggeleng pelan. Maulah, mungkin dia masih iri padaku. Oh ya, kenapa kau bisa berada di sini, Taeyong sih? Cicit Yen. Taeyong menoleh dan menatap gadis itu. Aku juga membaca kertas pink yang kau berikan, tapi kebetulan ponselku rusak. Aku tidak bisa menghubungi nomor yang kau berikan, jadi aku memutuskan untuk mencarimu secara langsung. Bencana wajar jika seorang gadis malu mengungkapkan perasaannya. Ucap Taeyong masih menatap Yan yang hanya menunduk. Kau sungguh ingin dekat denganku? Yan meremas tangannya lalu mengangguk pulang. Dia adalah tipe orang yang tak bisa menyembunyikan perasaannya terlalu lama. Faktanya dia sudah tertarik dengan Taeyong saat pertama kali mereka bertemu. Taeyong memperhatikan Yan yang tampak malu-malu. Kenapa dia sangat berbeda ketika sedang mabuk dengan yang sekarang? Seingatnya saat mabuk gadis ini jadi sangat agresif. Bagaimana kalau kita makan siang dan cerita soal di masing-masing agar kita makin dekat? Aja Taeyong. Ide bagus. Jawab Yan tersenyum manis. Mereka makan siang di sebuah restoran mahal dan interior mewah di kota itu. Yan merasa kagum dengan Taeyong karena mau membawa gadis yang baru dikenalnya ke tempat mahal seperti ini. Karena biasanya para pria akan membawa gadis yang baru mereka kenal ke kafe-kafe biasa. Bencana, aku terbiasa makan tempat seperti ini. Silakan pesan makanan yang kau inginkan. Ucap pria itu santai sembari memberikan buku menu pada Yan. Baiklah, aku bawa Taeyong sih, ucap Yan. Sepertinya Taeyong bukan tipe pria yang pelit. Sembari menunggu pesanan mereka datang, Taeyong kemudian menatap gadis di depannya sembari tersenyum tipis. Yan yang mendapati pria itu sedang memandangnya seketika salah tingkah. Astaga, berhenti tersenyum seperti itu. Apa dia tidak sadar kalau dia sangat tampan, batin Yan. Kata temanku, aku emang agak berlebihan jika sedang mabuk. Yan menggaruk dengkulnya. Ya aku paham Yan sih, bagaimana kalau aku Kim Taeyong. Usiaku udah 6 tahun, aku anak tunggal, orang tuaku sudah meninggal. Aku memiliki beberapa bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Ucap Taeyong panjang lebar. Sebenarnya Yan hanya fokus pada wajah Taeyong dan tidak terlalu menghiraukan ucapan pria itu. Tidak ada, itu semua sudah cukup. Lalu bagaimana denganmu? Aku juga ingin tahu lebih banyak tentangmu. Yan mendengus lebar. Hehe, tidak banyak yang bisa aku ceritakan. Aku hanya seorang mahasiswa dan usiaku 21 tahun. Orang tua masih ada. Kau punya saudara laki-laki atau perempuan? Ya syukurlah, orang tua aku masih ada. Aku juga punya kakak laki-laki yang 2 tahun lebih tua dariku. Kudengar orang tuamu punya banyak perusahaan. Siapa tahu ayahmu mau bekerja sama denganku. Ya begitulah, tunggu dulu. Kenapa kau sudah banyak tahu tentangku? Tian tanya tertawa mendengar pertanyaan Yan. Kau gadis yang populer, jadi sangat mudah mencari informasi tentangmu.
Oh begitu, Yan semakin merasa yakin jika Taeyong juga tertarik padanya. Buktinya pria itu sampai mencari tahu informasi soal dirinya. Seorang pelayan pun datang membawakan pesanan mereka dan meletakkannya di meja. Silakan menikmati Tuan dan Nona. Detak jantungnya yang tadi sudah mulai normal tiba-tiba kembali menjadi cepat karena pria itu mengelus kepalanya. Kumawo Taeyong. Setelah selesai menikmati makanannya, Yan melihat truk belanja. Gadis itu pun langsung mengambil dompet dari tasnya. Biar aku saja yang bayar semuanya, Yan sih. Suara Taeyong terdengar. Rencana kita bayarnya dibagi saja, aku bayar setengahnya, kau setengahnya. Tidak, Taeyong memegang tangannya dengan lembut. Membuat gadis itu menghentikan kegiatannya. Aku saja, lanjutnya sembari tersenyum tipis. Mobil Taeyong terhenti di depan kampus Yan. Kau masih ada kelas ya? Yan mengangguk nih, masih ada satu kelas lagi. Kau bilang tadi setelah jam makan siang, kau ada rapat dengan klien ya? Taeyong mengangguk nih, aku harus segera kembali ke kantor. Oh baiklah, terima kasih atas makan siangnya Taeyong sih. Ucap Yan pelan. Lalu dengan gerakan cepat dia langsung mencium pipi pria di sampingnya. Taeyong juga cukup kaget dengan tindakan gadis itu. Dia kemudian tersenyum lebar. Ternyata aku salah, mabuk atau tidak, kau memang seorang yang agresif. Tapi Yan seketika merona. Mian, setelahnya aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku berlama-lama. Benarkah? Yan hanya mengangguk pelan. Yan membalasnya dengan senang hati, kan. Lain harinya Taeyong juga menyukainya. Taeyong lalu melepas tautan itu cuma yang singkat dan terasa kurang. Dia janji akan melakukannya lebih lama dan tempatnya bukan di sini. Kenapa kau sangat tertarik padaku? Apa kau tidak takut jika aku adalah pria yang jahat?